Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan mata kuliah Kewirausahaan bidang pendidikan. Pada siang kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Fahrudin Zuhri, Rafiqat Wijayanti, Suci Lestari, Ananda Febrian Saputra, Azizah Nur Isaniyah, dan Ahmad Farurozi Al-Ansori akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan di era industri 4.0. Pengertian evolusi industri 4.0. Pengertiannya, industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem supervisi, internet untuk segala atau Internet of Things yang biasa disebut dengan IoT. Saat ini, revolusi industri keempat 4.0 mengubah ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Hakikat industri 4.0 merupakan penggabungan teknologi fisik dan digital melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan internet untuk segala sesuatu yang biasa disebut juga Internet of Things, untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai karakteristik revolusi industri 4.0. Menurut Ginzel, karakteristik dari revolusi industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi baru, yaitu pertama, sistem siberfisik atau cyber physical system adalah meningkatkan kemampuan untuk mengontrol dan memonitor proses fisik dengan bantuan sensor, robot cerdas, drone, printer 3D, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology adalah seluruh informasi terdigitalisasi dan kesesuaian sistem di dalam dan antar perusahaan terintegrasi dalam setiap tahapan antara pembuatan dan pembuatan siklus hidup produk. Yang ketiga adalah jaringan komunikasi atau network communication, adalah semua peralatan baik pada pabrik, manufaktur, pemasok, dan distributor semua terhubung melalui teknologi internet dan wireless, big data, dan cloud computing. Yang keempat, human computer atau peningkatan kemampuan peralatan untuk interaksi dan kooperasi manusia dan komputer. Yang kelima, modeling, virtualisasi, dan simulation. Selain itu, dengan biaya, perusahaan juga dapat bersaing melalui kualitas, tingkat kustomisasi, dan kecepatan, dan pembuatan prototipe yang akan mendorong perubahan paradigma dalam bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang selanjutnya adalah peluang dan tantangan kewirausahaan di era industri. Suatu peluang usaha harus memenuhi atau mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, permintaan yang nyata, yaitu merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli dan bisa memilih. Yang nomor 2, pengembalian investasi atau return of investment, yaitu memberikan hasil dalam jangka waktu cepat, lama, dan tepat waktu. Yang nomor 3, kompetitif, yaitu dapat mengimbangi atau lebih baik atau sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang tersedia. Yang nomor 4, mencapai tujuan, yaitu memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil resiko. Yang nomor 5, ketersediaan sumber daya dan keterampilan, yaitu terjangkau oleh pengusaha dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan hukum. Yang selanjutnya adalah beberapa tantangan yang dihadapi pada era industri. Yang pertama, tidak memiliki sebuah konsep yang bertahan. Yang nomor 2, kekurangan pengetahuan tentang pasar. Yang nomor 3, masalah keamanan teknologi informasi. Yang nomor 4,
Kendala stabilitas mesin produksi. Yang nomor 5, kurangnya keterampilan yang memadai. Yang nomor 6, ketidakmampuan untuk berubah oleh pengusaha. Yang nomor 7, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Kita masuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, yang memiliki nilai dan bersifat komersil. Menurut ahli ekonomi Paul Romer, ide adalah barang ekonomi yang sangat penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model ekonomi. Di dunia dengan keterbatasan fisik ini, adanya penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide kecil lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh. Struktur perekonomian dunia mengalami perubahan dengan sangat cepat. Dari yang tadinya berbasis sumber daya alam, sekarang menjadi berbasis sumber daya manusia. Menurut Alvin Toffler dalam teorinya, membagi gelombang peradaban ekonomi dalam 3 gelombang. Gelombang yang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian, kedua, gelombang ekonomi industri, dan ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksi gelombang selanjutnya yaitu gelombang keempat, yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. Ekonomi kreatif sangat potensial dan penting untuk dikembangkan di Indonesia. Beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia antara lain: yang pertama, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Keempat, berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Yang terakhir, memberikan dampak sosial yang positif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama adalah periklanan atau advertising. Yang kedua, arsitektur. Yang ketiga, ada pasar barang seni. Yang keempat, kerajinan atau craft. Yang kelima, desain. Yang keenam, fashion. Yang ketujuh, permainan interaktif atau game. Kedelapan, musik. Kesembilan, seni pertunjukan atau showbiz. 10, penerbitan dan percetakan. 11, layanan komputer dan piranti lunak atau software. 12, televisi dan radio atau broadcasting. 13, riset dan pengembangan R&D. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang pada pelaksanaan ekonomi kreatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi kreatif itu merupakan suatu konsep ekonomi yang berkembang di era industri 4.0. Nah, kehadirannya di era industri 4.0 membawa peluang bagi kita, terutama yang bergelut di bidang kewirausahaan, yang mana harus bisa peka terhadap peluang yang ada. Nah, peluang dari pelaksanaan ekonomi kreatif diantaranya yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan guna meminimalisir pengangguran. Lalu yang kedua, meningkatkan nilai ekspor bangsa Indonesia. Yang ketiga, pencitraan dan identitas bangsa. Jadi ekonomi kreatif yang diciptakan suatu bangsa itu dapat menciptakan citra dan identitas yang positif bagi suatu bangsa itu jika dapat melaksanakannya dengan baik. Lalu meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir membuat pasar di Indonesia itu menjadi pasar yang potensial, yang bisa dilirik oleh dunia luar dan tertarik dengan kewirausahaan yang ada di negara kita terutama. Nah, itu beberapa peluang dari pelaksanaan ekonomi kreatif yang dapat kami sampaikan. Baik, sekian dari kami kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya dari kami menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.